Jadi kemarin ada teman-teman yang tanya, Kak Wen ini orderan atau bukan? Hai, aku Wen dengan 2N. Ini bukan orderan, aku hanya ingin melukis Bu Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara. Karena aku sangat suka dengan beliau sangat menginspirasi terutama untuk wanita. Oke, kita cerita dulu tentang proses pembuatan lukisan ini. Jadi setelah selesai bagian wajah kemarin, aku lanjut ke bagian rambut. Untuk bagian wajah mungkin harus ada finishing lagi nanti, dan aku lanjut ke bagian tangan, tapi nggak kerekam jadi langsung aja selesai di bagian tangan. Dan untuk pakaian, aku suka banget pakaian Bu Shirley, ini bagus sekali. Tapi teman-teman ini rumit karena banyak detailnya. Ini aku color sketch dulu untuk warna dasarnya, terus nanti baru perlahan di detailing. Detailingnya aku zoom, seperti ini pengerjaan untuk bagian lengan, dan baru selesai sampai bagian lengan aja. Dan aku masih pikirkan untuk background, kira-kira backgroundnya itu aku mau bikin yang unik, jadi nggak polos, ada ceritanya. Kira-kira teman-teman ada ide? Mulai dengan mindset, karena kita bertumbuh dari mindset, kita jatuh karena mindset, kita maju karena mindset. Caranya gimana? Belajar. Nggak tahu, nanya. Capek, tidur. Jatuh, bangun. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita katakan kepada diri kita bisa. Jangan izinkan noise masuk ke kepala kita. And then you keep learning, you keep growing, upskilling. Ketika value kita benar, maka semua keputusan yang kita ambil dalam hidup itu prioritasnya benar. Percayalah ketika orang bilang saya bisa sambutan dengan baik, saya tuh kadang nggak tahu saya mau ngomong apa. Tapi saya berdoa ke Tuhan, setiap kali saya mau ngomong, saya berdoa, setiap kali saya ada masalah, saya berdoa, setiap kali ada di critical point, ada orang-orang baik yang Tuhan kirim membantu saya, kasih cara pandang yang baru, kasih ilmu, bahkan kekuatan untuk hari ini saya tidak hancur saja, bisa duduk bercerita seperti ini, itu juga kekuatan dari Tuhan, bukan karena saya. Bayangkan, perempuan, ibu rumah tangga, suami tiba-tiba nggak ada, masuk di dunia politik yang kejam ini, ke birokrasi yang saya tidak mengerti, tapi saya bisa survive, itu murni karena Tuhan. Dan untuk saya tetap dilindungi oleh Tuhan, hati saya itu harus bersih, niat saya itu harus benar, value saya itu harus benar. Untuk itu, saya tidak boleh berkompromi, saya harus teguh tidak berkompromi. Jadi yang bahwa mereka khawatirkan saya akan conflict of interest, itu tidak ada rencana saya lakukan. Iya. Karena saya meresikokan terlalu banyak untuk itu. Kehidupan saya baik, saya bersyukur, saya diberikan rezeki yang cukup, yang baik, saya tidak takabur. Tapi saya butuh perlindungan Tuhan, saya butuh campur tangan Tuhan untuk membuat saya berhasil. Dari awal saya bilang, ketika saya butuh 367.000 orang di Maluku Utara yang memilih saya, mereka tahu. Mereka tuh tidak terima uang 1 rupiah pun dari saya. Iya. Tapi ketika pegang mic, biasanya saya tahu apa yang harus saya ngomong. Biasanya setelah selesai pun saya tidak terlalu ingat apa yang saya ngomong. Saya harus nonton lagi apa yang saya harus ngomong. Tapi ketika pegang mic, saya bisa ngomong dengan baik. Even sampai hari ini semua sambutan saya tidak terlalu menyukai sambutan yang sudah disiapkan karena menurut saya terlalu bertele-tele. Jadi biasanya saya sebelum naik, saya cuma berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, semoga apa yang pengen mereka dengar keluar dari mulut saya. Dan biasanya ketika saya pegang mic, saya bisa berkata-kata dengan cukup baik menurut saya. Begitupun dengan program 100 hari saya, sebenarnya saya juga tidak tahu harus ngapain. Tapi along the way berjalan, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba Tuhan kasih solusi. Kemudian semua yang saya rencanakan bisa selesai dalam 2 tahun, selesai dalam 100 hari ini. Wow. Ya. Wow. Saya sudah bisa pendidikan dan kesehatan gratis by the end of 100 hari. 1 provinsi Maluku Utara. Kadis Pendidikan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya yang telah mengimplementasi seluruh program saya dan Pak Sarbit Sehe 7 bulan ini di Dinas Pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa prioritas pertama 100 hari saya dan Pak Sarbin adalah pendidikan dan kesehatan. Rakor pertama saya mengatakan bahwa akan memberikan uang gratis uang komite kepada negeri. Kemudian ada yang curhat, katanya swasta juga. Dan akhirnya setelah berhitung-hitung, bersyukur duitnya cukup. Akhirnya di bulan Juli kemarin swasta dan madrasah pun sudah gratis. Beneran sudah gratis belum? Sudah.
Jadi ternyata gratis saja tidak cukup. Setelah sudah gratis uang komite SMA, PR selanjutnya adalah setelah lulus SMA mau kemana. Maka di-launchinglah program beasiswa 1000 anak khusus di Maluku Utara. Kenapa hanya Maluku Utara? Karena doi tara cukup kalau keluar Maluku Utara. Jadi kita sanggupnya dengan fiskal yang ada cuma 1000 anak untuk kampus-kampus di Maluku Utara akreditasi B. Tahun ini kita menerima usulan dari kampus, tapi pelaksanaannya itu sangat tidak praktis, tidak efektif. Jadi untuk tahun depan, mulai bulan April sudah bisa mulai menginventaris anak-anak di SMA masing-masing yang ada dalam desil 1, 2, 3, 4, 5 atau jalur prestasi atau jalur praekonomi buat mereka yang ingin mendapatkan beasiswa untuk bisa mendaftarkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi untuk tahun depan usulannya dari SMA, SMK, SLB untuk beasiswa 1000 anak. Dan ternyata juga setelah kuliah pun tidak menyelesaikan masalah, karena kita tahu bahwa setelah anak-anak lulus SMA, mereka sibuk cari beasiswa untuk kuliah. Setelah mereka dapat beasiswa untuk kuliah, keluar kuliah pun mohon maaf masih susah juga cari pekerjaan. Dan dengan kondisi ekonomi dan digitalisasi saat ini, tidak semua skill itu harus kuliah. Banyak sekarang saya ketemu anak-anak muda hanya dengan lulus SMA, SMK dengan skill yang tepat, mereka bahkan bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan. Banyak anak yang juga tidak ditakdirkan untuk harus belajar di belakang meja. Untuk itu PR selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari SMK vokasi. Salah satu contohnya adalah SMK Kelistrikan. Kemarin kunjungan saya di Halmahera Barat, kualitasnya masih kurang, masih banyak PR yang harus kita tingkatkan. Karena tujuan dari anak-anak masuk ke SMK atau vokasi itu adalah mereka berharap setelah lulus SMA mereka sudah bisa segera menghasilkan nilai ekonomi untuk membantu ekonomi keluarga. Tetapi apa gunanya mereka lulus tapi kemudian skillnya tidak cukup untuk mereka mendapatkan pekerjaan atau skillnya tidak cukup untuk diterima di industri terkait. Oleh karena itu, saya selalu percaya jika niat kita baik, semesta akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Hari ini semesta mengatur kegiatan kita, rakor. Saya bisa bertemu dengan Ibu Sesdijen dan kita ngobrol dan mengakhirkan MOU tersebut kurang dari 24 jam. Jadi kita bukan saja bekerja sama dengan PLN, kita bekerja sama dengan bosnya PLN. Jadi ke depan anak-anak SMK bisa kita bantu sertifikasi bekerja sama dengan Kementerian SDM sehingga ketika mereka lulus mereka bisa menggunakan ijazah SMK-nya dan sertifikat yang sudah didapatkan dari kementerian dan kemudian mudah-mudahan bisa disambungkan dengan industrinya yaitu PLN atau kontraktor PLN sehingga ada kepastian ketika masuk di SMK tertentu keluar kualitasnya bisa dipercaya dan kerjanya dapat. Karena tugas dari kita ke Dinas Pendidikan bukan hanya memberikan pendidikan. Pendidikan ini hanya alat untuk bagaimana menambah ilmu dan kemudian ilmu itu dikonversi menjadi nilai ekonomi yang kemudian bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi lulus punya sertifikat itu PR kita belum selesai. PR kita selesai ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Itulah tugas pemerintah hadir. Oleh karena itu mindsetnya mari kita ubah. Kita bukan hanya mengejar nilai di kertas, tapi kita memastikan bahwa SDM yang dihasilkan oleh SMK atau kampus siap untuk bekerja. Karena kita akan ada bonus demografi yang selalu dibangga-banggakan. Bayangkan bonus demografi ini jika mereka tidak punya skill yang dibutuhkan oleh industri, mereka akan jadi pengangguran. Tetapi jika mereka punya skill yang dibutuhkan oleh industri, maka mereka akan menjadi roda-roda tambahan yang membuat perekonomian Indonesia bergerak menjadi sangat cepat. Untuk kita bisa tahu ekonomi Indonesia 10 tahun seperti apa, kita lihat kualitas SDM anak SMA kita. Tugas kita memastikan mereka siap untuk bisa memenuhi demand
SDM dari industri masa depan, bukan industri masa lalu, industri masa depan. Apa itu industri masa depan? AI, data analisis, food technology, IT, digital marketing. Kita harus berubah, kita beradaptasi. Untuk itulah saya katakan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan bahwa penting untuk memapping guru-guru dan kepala sekolah, bukan untuk menggeser kalian, tetapi kemudian untuk bisa memperbaiki diri, kita harus bisa bercermin dulu kita sekarang ada di stage mana, dan kemudian dari situ kita mengupgrade diri sesuai dengan kekurangan masing-masing. Jadi ketika melakukan mapping tidak perlu curang-curang, tidak perlu menitipkan diri dengan orang-orang dalam, tidak perlu. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa memetakan potensi dari semua guru yang ada di sekolah menengah. Kemudian dari situ kita bisa potensikan apa kekurangan dari Bapak Ibu. Kemudian kita bisa membuat roadmap, yang kurang kita tambahkan pelatihan di mana, yang sudah bagus kita tingkatkan kemana. Ini bukan hanya tentang masa depan Bapak Ibu, ini tentang masa depan 71.000 anak-anak Maluku Utara yang saat ini ada di sekolah menengah. Saya tidak mau mereka menghabiskan 3 tahun dengan bermimpi mereka punya masa depan yang cerah. Ketika mereka selesai lulus, ternyata mereka tidak punya skill dan kompetensi yang cukup untuk bersaing di dunia usaha, di dunia, di marketplace. Ketika itu terjadi udah terlalu terlambat. Dengan kompetisi yang sangat tinggi di marketplace sekarang, 3 tahun itu harus dimanfaatkan dengan baik, bukan belajar banyak, belajar tepat, belajar yang anak-anak butuhkan sesuai dengan niat, minat dan bakatnya, belajar tepat apa yang dibutuhkan oleh industri, sehingga ketika mereka lulus, mereka punya skill yang dibutuhkan oleh marketplace yang bisa ditukar dengan nilai ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. Sampai situ setuju? Ya. Jadi sudah tak perlu titip diri atau cari jalur sana sini supaya kemudian nilai bisa dirubah-rubah supaya tetap para usaha. Sekarang orang ini mau cari bagaimana Bapak Ibu kurang di mana, orang bantu upgrade diri masing-masing. Jangan bilang tapi kita saudara bisa komputer. Tidak semua skill membutuhkan komputer. Ada skill dalam hidup yang membutuhkan jam terbang, pengalaman, wisdom, kebijaksanaan. Bukan berarti muda lebih baik dari yang tua, dan bukan berarti yang tua lebih baik dari yang muda. Kita bersama-sama sebagai suatu keluarga besar dari Dinas Pendidikan, ASN, OPD, guru-guru honor, kita bersama-sama bercermin, menganalisa diri, memperbaiki diri. Untuk siapa? Untuk anak-anak didik 71.000 yang kita didik, karena mereka masa depan Maluku Utara. Untuk bisa mengupgrade diri dengan kondisi kita yang ada di ujung Indonesia, di pulau-pulau, kita membutuhkan apa? Kita memanfaatkan teknologi. Jadi tadi saya diinfo oleh Pak Kadis, kita sudah mendapatkan Smart TV di semua sekolah. Mungkin akhir tahun kita sudah terima Smart TV satu sekolah satu. Kemudian juga kita menganggarkan anggaran untuk beli TV di masing-masing sekolah. Kita juga sudah menganggarkan untuk memasang internet di blank spot, sehingga ke depan kita bisa benar-benar mengimplementasi pembelajaran digital yang sesungguhnya. Artinya buat guru-guru AI, guru-guru bahasa Inggris yang susah kita kirim ke pulau-pulau dengan internet, dengan TV, gurunya di Jawa atau gurunya di Ternate, mereka anak-anak sekolah di ruang kelas di SMA di Makeang atau di Loloda atau di Taliabu bisa lihat di TV, belajar hal yang sama dengan anak-anak yang di Ternate. Ini bukan mimpi, ini hanya masalah waktu, itu akan terjadi. Kita butuh persiapan infrastruktur menuju ke sana. Dan laptop dan PC kita anggarkan 10 miliar di tahun ini, tahun depan akan kita update lagi, karena bagaimana kita mau bersaing di dunia marketplace ketika, kalau kita perang ya, laptop dan PC itu adalah senjata. Terus ketika dari kecil sampai SMA anak-anak itu tidak pernah pegang laptop dan PC yang itu adalah senjata masa kini, terus kira-kira perangnya itu pakai apa? Niat saja tidak cukup. Kemarin saya ketemu anak SMA kelas 2. Tanya komputer belajar apa? Ketik Word. Kalau di Jawa ketik Word itu dari SD.
kita SMA baru ketik Word. Mereka sudah lari, kita baru merangkak. Gimana kita mau compete dengan industri masa depan? Oleh karena itu, pengetahuan dengan komputer dan laptop itu sangat penting. Untuk itu dibutuhkan laptop dan PC. Sama pentingnya dengan ruang belajar, karena sebenarnya ruang belajar sesungguhnya ada di komputer itu sendiri, bukan di bangunan kelas. Oleh karena itu salah satu hal yang akan kita prioritaskan ke depan. Dan infrastruktur pun saya hadir di sana melihat langsung dengan mata kepala saya bahwa infrastruktur jelek. Pada saat pertemuan pertama semua sudah mengisi link yang saya berikan. Terima kasih. Dari data tersebut kita bisa merenovasi 61 sekolah menggunakan APBD dan kita mendapatkan bantuan 54 sekolah renovasi menggunakan APBN. Pesan saya, jika sekolah jelek, tulis di Dapodik sekolah jelek. Jangan sekolah jelek di Dapodik bilang sekolah bagus, habis itu minta ke kepala dinas renovasi sekolah. Tara ketemu ilmunya, ya. Karena orang ini baru bisa kasih bantuan kalau di Dapodik dan di dunia nyata itu sama. Jadi mari jujur, Dapodik itu kalau hitam bilang hitam, putih bilang putih. Yang hitam tulis putih Dapodik. Sepakat? Ya. Kalau memang fasilitasnya kurang di Dapodik, pusat pun bisa lihat, pusat bisa kasih seperti 54 titik yang pusat kasih itu tiba-tiba aja pusat kasih karena data dari Dapodik. Jadi segera perbaiki Dapodik dengan jujur supaya tahun depan orang dapat lagi lebih banyak lagi dari pusat. Kita masih punya 300 sekolah PR, masih banyak. Kemudian setelah sudah diperbaiki, mohon dijaga dengan baik. Dan saya titip pesan untuk pemeriksaan tes kesehatan. Sekolah-sekolah yang belum mohon proaktif. Dari total sekolah sudah 50% yang melakukan tes kesehatan gratis. Apresiasi buat untuk Kadis walaupun baru 1 bulan launching, tapi sudah 34% dari siswa yang sudah dites kesehatan dan sudah 50% dari total sekolah yang sudah dites. Dan apresiasi terbesar kepada Kabupaten Taliabu 74%, terbaik. Taliabu aja bisa, Ternate cuma 30%. Jadi Ternate aktif, signal ada, puskesmas depan mata 30%. Taliabu di ujung-ujung, dorang naik mobil sampai mobil tagula balik di jalan 74%. Jadi mohon Ternate lebih kenceng. Morotai juga baru 20%, mohon kerjasamanya. Kedepan harapannya pada saat Hari Pendidikan Nasional ada lebih sering kompetisi-kompetisi untuk bisa menghasilkan atau memapping pool of talent dari anak-anak SMA. Setiap kali saya turun ke anak-anak SMA, mereka luar biasa, mereka cerdas. Mereka cerdas, sayang jika potensinya tidak dioptimalkan. Oleh karena itu lebih sering kompetisi menggunakan teknologi live sehingga orang bisa nonton, bisa menginspirasi sesama teman-temannya. Ada dokumentasi digital yang bisa disimpan dan ditonton kembali menjadi review bagi kita. Pesan buat Pak Kadis untuk benar-benar memappingkan potensi SMK dengan baik. Saya sudah ada beberapa swasta yang menawarkan untuk mengembangkan SMK. Saya ada beberapa perusahaan dari luar negeri, dari Singapura, bahkan menawarkan diri untuk mengembangkan SMK berbasis teknologi yang ada di Maluku Utara. Saya pun tanggal 18 nanti bertemu dengan beberapa yayasan dari big company. Mereka akan membantu untuk mengupgrade pendidikan yang ada di Maluku Utara. Dan yang terakhir adalah ada evaluasi kepala sekolah. Intinya yang menentukan adalah uji kompetensi. Jadi daripada lobby kanan kiri, titip doi sana sini, lebih baik buka itu buku, belajar kembali kira-kira uji kompetensi itu apa. Karena yang menentukan hanya uji kompetensi dan doa. Tugas saya di sini bukan menyenangkan siapapun. Tugas saya di sini memastikan bahwa anak SMA Maluku Utara mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan gratis. Hanya itu tugas saya. Dan seperti kata pepatah, data jujur adalah awal dari kebijakan yang tepat dan pendidikan berkualitas adalah warisan terbaik untuk generasi kita. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
saya secara resmi membuka rapat evaluasi kinerja Satuan Pendidikan dan Training of Trainer Operator Dapodik tahun 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, bermanfaat, memberikan manfaat yang maksimal, dan menjadi langkah nyata dalam peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan di Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Om. Tugas-tugas yang diemban kepada kami diperintahkan oleh Gubernur untuk segera merapikan data pendidikan di Provinsi Maluku Utara yang masuk dalam pengolahan data pendidikan atau Dapodik. Alhamdulillah itu sudah kami kerjakan secara baik melalui rapat teknis dan koordinasi dengan Pusdatin Kemendikdasmen, dan sampai pada cut off pada posisi Agustus kemarin jumlah siswa di Provinsi Maluku Utara itu kurang lebih 62.663. Jadi ada penurunan tahun sebelumnya. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan pelecakan. Ada terjadi penurunan angka jumlah siswa. Tahun sebelumnya ada 64.000, setelah cut off kemarin kita mendapatkan angka 62.663. Ini data ini sangat penting untuk berbagai kebijakan di dunia pendidikan. Selanjutnya, izin juga kami laporkan bahwa Bu Gubernur beberapa kali kami melakukan pertemuan dengan Ibu Gub secara langsung, dan beliau menyampaikan tanda petik keresahan. Kalau tadi deskripsi videonya sudah sekian banyak kebijakan yang diambil, tetapi kita semua belum memberikan imbal balik yang positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Maluku Utara. Satu kesempatan saya dengan Ibu bicara banyak tentang pendidikan, lalu titik terakhir menurut Ibu bahwa kualitas pendidikan di daerah itu sebetulnya menurut Ibu itu ada pada kualitas guru. Itu pembicaraan diskusi terakhir, dan akhirnya kami bersepakat untuk melahirkan program di APBD perubahan atas petunjuk Ibu Gubernur untuk segera melakukan uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru ini atas perintah Ibu Gubernur, dan insya Allah semuanya sudah kami koordinasikan, izin Ibu, sudah kami laporkan di Kementerian Pusat, dan ketika tim kami datang ke Kementerian Pusat pada waktu yang bersamaan, Kementerian juga lagi menyiapkan uji kompetensi. Jadi mereka respon dan mengatakan bahwa Maluku Utara akan menjadi sampel bagi pelaksanaan uji kompetensi itu.